Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu lagi kita di dunia pendidikan geografi, channel Desi Asmara. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang konsep esensial dari geografi itu sendiri. Sebenarnya kita sudah membahas tentang pengetahuan dasar geografi pada video sebelumnya, dan apa saja konsep-konsep yang berhubungan dengan ilmu geografi. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, ada 10 konsep dasar geografi yang sudah dirumuskan oleh Ikatan Geografi Indonesia. Konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Sebenarnya apa itu konsep lokasi? Suatu tempat atau letak yang ada di permukaan bumi di mana adanya keterkaitan antara suatu objek yang ada di permukaan bumi. Sebagian cabang ilmu geografi yang menunjukkan konsep lokasi nanti dibagi atas dua, yaitu adanya lokasi absolut serta lokasi relatif. Apa perbedaan keduanya? Yang pertama adanya lokasi absolut atau lokasi mutlak. Lokasi absolut atau lokasi mutlak merupakan penandaan lokasi di permukaan bumi ini berdasarkan astronomi, yaitu menggunakan garis lintang serta garis bujur bumi. Perbedaan lokasi garis lintang menyebabkan perbedaan adanya iklim yang ada di permukaan bumi, sedangkan adanya perbedaan garis bujur dari utara ke selatan tentu akan mempengaruhi waktu di permukaan bumi, sehingga waktu di permukaan bumi itu berbeda-beda. Contohnya Indonesia saja. Indonesia yang dibatasi oleh garis bujur yang berbeda antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur tentu mempengaruhi terhadap waktu di wilayah tersebut. Contoh dari lokasi absolut ini adanya lokasi Indonesia secara astronomis. Misal, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang menyebabkan perbedaan waktu 8 jam dari 0 derajat bujur yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif ini merupakan konsep geografi yang membahas tentang lokasi yang diukur dari keadaan geografis sekitarnya. Lokasi relatif dapat berubah-ubah sesuai dengan kenampakan alam yang ada di bumi. Contohnya, dari konsep relatif adanya wilayah Indonesia atau posisi Indonesia. Indonesia berada di antara dua benua dengan dua samudra atau berada di posisi silang, yaitu benua Asia dengan benua Australia, serta adanya samudra Hindia dan samudra Pasifik. Ini disebut sebagai lokasi relatif. Kemudian yang kedua, adanya konsep jarak. Apa itu jarak? Jarak merupakan penentu dari lokasi atau objek satu dengan objek lain yang ada di permukaan bumi. Jarak bisa dalam bentuk ruang atau celah yang menghubungkan antara dua wilayah atau dua lokasi atau beberapa lokasi yang dihitung melalui hitungan panjang maupun hitungan dari waktu. Contoh, harga produk pertanian jadi lebih mahal jika harus diangkut ke pasar yang jaraknya jauh, dan harga tanah akan semakin mahal jika letaknya dekat ke wilayah kota atau dekat dengan jalur jalan raya. Jarak sendiri nanti ada dua, ada jarak absolut dengan jarak relatif. Jarak absolut atau jarak mutlak merupakan jarak yang ditarik berdasarkan garis lurus antara dua titik atau jarak yang sesungguhnya, digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah.
Ini merupakan jarak absolut. Yang kedua, jarak relatif. Misalnya, rute, waktu, biaya, kenyamanan, dan sebagainya. Misalnya, jarak Jakarta-Bandung 180 km atau jarak Bandung dapat ditempuh dalam waktu 3 jam melewati wilayah Puncak. Kedua hal ini merupakan contoh jarak relatif berdasarkan pertimbangan rute serta waktu. Contoh lain dari konsep relatif, adanya jarak antara kota Surakarta dan kota Semarang adalah 2 jam sampai 15 menit jika jalanan terpantau lancar apabila kita tempuh dalam rute darat. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Mudah dijangkau, susah dijangkau. Pahami kata-kata tersebut. Keterjangkauan merupakan konsep geografi yang digunakan untuk mengidentifikasi tempat dari wilayah satu ke wilayah lainnya dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan mengutamakan kemudahan akses dari jarak yang akan ditempuh atau mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat dilihat dari sarana penghubungnya. Jadi kata kuncinya adalah sarana dan prasarana penghubung sehingga memudahkan suatu akses atau suatu tempat mudah dijangkau. Inilah merupakan konsep keterjangkauan. Contohnya, pada zaman dahulu Indonesia hendak melakukan ibadah haji menggunakan kapal dapat memakan waktu 2 bulan. Namun sekarang dapat ditempuh menggunakan pesawat bisa mencapai waktu tempuh 2 hari. Ini merupakan contoh dari konsep keterjangkauan. Jadi kata kuncinya tadi, dengan menggunakan kapal kita butuh waktu 2 bulan. Sedangkan dengan menggunakan pesawat kita hanya membutuhkan waktu 2 hari. Kemudian yang keempat adanya konsep pola. Pola merupakan struktur yang terjadi di lingkungan sekitar dan memperhatikan gejala alam serta persebarannya. Pola dikaitkan dengan kondisi fisik yang ada di permukaan bumi. Interaksi manusia diperlukan untuk menentukan pola yang berkaitan di permukaan bumi. Pola itu sendiri karakteristiknya memerlukan analisis topografi agar konsep pola dapat berfungsi dengan baik atau bisa dilihat dari segi bentuk, struktur, persebaran, atau fenomena, misalkan pola pemukiman menyebar yang berbentuk garis atau pola aliran sungai. Yang kelima, konsep morfologi atau geomorfologi. Erat kaitannya dengan kenampakan alam yang terjadi di permukaan bumi. Geomorfologi merupakan ilmu tentang mengkaji topografi, lembah, bukit, gunung, pegunungan, dan daratan yang ada di permukaan bumi ini. Geomorfologi selain menjadi konsep geografi juga merupakan salah satu objek ilmu geografi. Geomorfologi juga tentang bentuk permukaan bumi yang kaitannya dengan erosi serta sedimentasi. Contohnya, kalau kita lihat adanya membangun rumah di daerah rawa adalah salah karena rawa adalah daerah dataran rendah yang rawan banjir. Contoh lain dari soal kalau muncul dalam konsep morfologi, adanya kota Surakarta merupakan daerah dataran rendah yang ketinggiannya bisa mencapai 100 meter di atas permukaan laut. Ini contoh dari konsep morfologi. Dan yang keenam, adanya konsep aglomerasi atau pengelompokan atau konsentrasi dari suatu objek. Contohnya, masyarakat akan cenderung mengelompok atau bertempat tinggal di wilayah perumahan, atau masyarakat desa cenderung mengelompok di wilayah dataran rendah atau di wilayah pinggiran sungai. Contoh lain, Indonesia merupakan salah satu jumlah penduduk terbesar yang ada di dunia ini dan terpusat ada di kota Jakarta. Kemudian konsep nilai kegunaan.
Apa itu nilai? Nilai kegunaan merupakan nilai dari suatu tempat yang mempunyai kegunaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya bila dilihat dari fungsinya. Nilai ini mengkaji tentang manfaat yang bisa dirasakan oleh makhluk hidup akibat dari perkembangan lingkungan atau suatu wilayah dan perwilayahan di bumi. Tentu saja nilai yang didasarkan bersifat relatif atau tergantung dari perkembangan wilayah tersebut. Contohnya bisa kita lihat yaitu daerah dataran banjir memiliki nilai kegunaan yang rendah sebagai lokasi pemukiman. Tetapi bagi penjual jasa perahu tentu nilainya akan sangat tinggi karena perahu mereka akan sangat berguna untuk membantu atau menimba penghasilan dari banjir tersebut dengan membawa penduduk menggunakan perahu sehingga memerlukan income tersendiri bagi penghasil jasa ini. Contoh lain, daerah dataran tinggi yang digunakan sebagai area perkebunan atau tanaman sejuk. Daerah yang berada di daerah dataran rendah digunakan untuk pertanian, sedangkan daerah pantai digunakan untuk area rekreasi. Kemudian yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi, yaitu hubungan yang saling keterkait atau ketergantungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya, daerah pedesaan yang menghasilkan pangan dan dikirimkan ke wilayah kota. Daerah perkotaan yang membuat bahan industri yang mendukung bisa dikirimkan ke wilayah desa, sehingga muncul antara interaksi wilayah desa dengan kota. Ini merupakan konsep dari interaksi interdependensi. Kemudian yang kesembilan, konsep diferensiasi area atau perbedaan wilayah. Fenomena yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tentu akan menyebabkan atau menimbulkan perbedaan wilayah. Contohnya antara perumahan padat dengan perumahan jarang. Kemudian adanya mata pencarian penduduk bertani dengan mata pencarian penduduk nelayan. Dan yang terakhir, konsep yang 10 adanya keterkaitan keruangan, menunjukkan derajat keterkaitan antar wilayah baik mengenai alam atau sosialnya. Contohnya, tiap akhir pekan banyak orang Jakarta berlibur ke wilayah Bandung. Akibatnya, puncak akan mengalami kemacetan. Itulah tadi 10 konsep dari geografi. Sekarang, bagaimana pendekatan dari ilmu geografi itu sendiri? Pendekatan merupakan suatu konsep dalam kajian masalah yang berkaitan dengan objek material geografi. Pendekatan ini ada pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Pendekatan ke ruangan merupakan metode analisis untuk mempelajari eksistensi ruang atau space sebagai wadah mengakomodasi kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Pendekatan ke ruangan berdasarkan sudut pandang pada persamaan dan perbedaan struktur, pola, proses dalam suatu ruang. Dan ini memang berkaitan dengan unsur jarak, interaksi, gerakan dalam ruang, serta unsur pembentuk ruang tersebut. Sebenarnya apa unsur jarak? Unsur jarak berpengaruh pada perkembangan dari suatu wilayah. Kalau unsur interaksi, adanya hubungan atau adanya sarana prasarana atau efek dari adanya perbedaan. Kemudian adanya unsur gerakan. Apa unsur gerakan? Adanya lancar atau tidaknya sarana prasarana di wilayah tertentu, serta adanya kebutuhan sehingga melakukan interaksi di permukaan bumi. Yang kedua, ke lingkungan. Lingkungan atau ekologi. Hubungan manusia dengan lingkungan atau ekologi maupun organisme dengan organisme lain.
terdapat dua pengaruh, yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan dan pengaruh fenomena alam terhadap lingkungan. Contoh interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi kalau dalam kelingkungan ini kita lebih memfokuskan pada efek dari manusia sebagai makhluk hidup akan mempengaruhinya terhadap kehidupan alam. Contohnya, karena manusia menebang hutan atau membuang sampah sembarangan, efeknya akan terjadi banjir, longsor yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, kewilayahan. Kewilayahan tentu banyak wilayah, bukan hanya satu wilayah. Hubungan atau perbedaan antara beberapa wilayah, perencanaan wilayah, serta tata ruang dari wilayah. Pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara analisa keruangan dan analisa ekologi. Pendekatan kewilayahan yang kompleks ini mengkaji fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah yang berbeda-beda, sehingga perbedaan inilah yang membentuk karakteristik dari suatu wilayah. Contohnya adanya fenomena urbanisasi. Contoh lain dari kewilayahan, adanya banjir di kota Jakarta disebabkan efek adanya banjir kiriman dari wilayah Bogor. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, kota Jakarta dengan kota Bogor harus saling berinteraksi atau saling membutuhkan mengatasi permasalahan banjir ini. Jadi, harus ada pendekatan kewilayahan antara wilayah kota Jakarta dengan wilayah Bogor untuk mengatasi permasalahan banjir yang ada di kota Jakarta. Demikianlah pembahasan kita tentang konsep geografi, pendekatan geografi. Mudah-mudahan Ananda memahaminya dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di permukaan bumi dengan pendekatan keruangan atau kelingkungan atau kewilayahan. Demikianlah Ananda semua, agar permasalahan ini dan materi ini bisa dipahami, mari Ananda kerjakan latihan berikut ini. Demikianlah latihan yang sudah Ananda kerjakan, semoga bisa memahaminya dan lebih mendalami materi kita kali ini. Dan mari kita tetap pahami materi geografi, cintai bumi. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.